semua, selamat datang. Siap buat petualangan bahasa yang seru? Hari ini kita nggak akan cuma buka-buka kamus. Kita bakal menjalani satu hari penuh di Jepang dari pagi sampai sore sambil memungut kata-kata penting di setiap langkahnya. Coba deh bayangin sejenak. Kamu bangun pagi di sebuah rumah di Jepang. Aroma sarapan kecium, kamu nyapa keluarga, terus keluar buat beraktivitas. Pernah kepikiran nggak kata-kata apa aja sih yang kamu butuhin buat ngejalanin hari kayak gitu? Oke, yuk kita wujudkan bayangan itu. Kita bakal bangun kosakata kamu secara alami, ngikutin alur hari yang normal di Jepang. Udah siap? Kita mulai dari saat matahari terbit. Hari kita dimulai di rumah. Bayangin deh suasana pagi yang hangat dan akrab, dikelilingi sama orang-orang terdekat. Disinilah fondasi hari kita diletakkan. Dan yang paling inti dari semuanya tentu aja adalah kazoku. Coba ikutin, kazoku. Ini adalah kata untuk keluarga. Yap, perjalanan bahasa kita dimulai di sini, di tengah-tengah kazoku. Mungkin nih, orang pertama yang kamu lihat itu lagi di dapur, nyiapin sarapan. Beliau adalah haha atau ibu. Kata yang hangat banget buat memulai hari, iya kan? Terus, di seberang meja, mungkin lagi baca koran, ada cici atau bapak. Dengan haha dan cici, kazoku kita udah mulai lengkap nih. Nah, setelah nyapa kazoku, ada suara lain yang manggil-manggil. Perut kita mulai bunyi nih, waktunya sarapan. Yuk kita lihat ada apa aja di meja makan. Di atas meja kita lihat banyak tabemono, yang artinya makanan. Pertama, yang paling utama pastinya gohang atau nasi. Terus mungkin ada tamago, yaitu telur. Nah, buat yang suka sarapan ala barat, ada juga pan, yang artinya roti. 3 kata dasar makanan yang berguna banget. Oke, perut udah kenyang, energi udah keisi. Sekarang waktunya kita mulai aktivitas utama hari ini. Yuk kita melangkah keluar rumah dan bergabung sama dunia. Sekarang ada 2 jalur utama di depan kita. Kamu seorang kaishain, seorang pegawai kantor yang menuju gedung-gedung tinggi, atau seorang gakse, pelajar yang semangat menuju gerbang sekolah. Untuk hari ini, yuk kita ikuti jejak sang gakse. Seorang gakse pastinya pergi ke gakko alias sekolah. Coba kita intip isi tasnya yuk. Di dalamnya ada empitsu, pensil buat nulis. Terus noto, buku catatan. Kalau ada kata susah, ada jisho atau kamus. Dan yang paling penting, keshigomu, penghapus, buat kalau kita bikin kesalahan. Jadi, ngapain aja sih gakse di gakko? Pastinya, benkyou o shimasu, belajar. Nah, proses belajar ini ada 4 pilar utamanya. Pertama, kita kikimas, mendengarkan. Lalu kita yomimas, membaca. Terus kita takimas, menulis. Dan terakhir, yang paling seru, kita hanashimas, berbicara buat latihan. Tentu aja, dunia kerja juga punya kosakatanya sendiri. Misalnya, ada Isha, sang dokter. Ada Kyoshi, guru yang ngajar para gakse. Terus ada engineer atau insinyur. Dan pastinya, kaishain yang tadi udah kita kenal. Pagi yang produktif banget ya. Sekolah dan kerjaan udah beres. Sekarang kita masuk ke bagian hari yang lebih santai. Waktunya istirahat sore. Setelah seharian belajar atau kerja keras, energinya pasti terkuras. Dan itu artinya lapar lagi kan? Yuk kita lihat ada pilihan apa aja buat makan siang atau cemilan sore. Yuk kita intip menunya. Buat protein, kita bisa pilih antara niku, itu daging ya, atau sakana, yaitu ikan. Jangan lupa juga yasai atau sayuran. Dan buat penutup yang sehat, gimana kalau ringo, sebuah apel? Tapi setelah makan rasanya ada yang kurang. Gimana kalau cari yang manis-manis? Coba dengerin baik-baik kata ini. Aisu krimu. Aisu krimu. Sekali lagi, aisu krimu. Kedengaran familiar nggak? Yup, itu adalah es krim. Ini contoh bagus dari kata serapan yang bakal sering banget kamu temuin. Pas kita santai sore-sore di rumah, biasanya kita nggak sendirian kan? Mungkin ada neko, si kucing yang lagi ngeringkuk di pangkuan kamu. Atau inu, anjing setia yang nungguin di dekat kaki. Atau bahkan mungkin ada usagi, seekor kelinci yang lucu. Dan gitu deh, hari virtual kita di Jepang udah selesai. Keren banget. Sekarang, yuk kita lihat lagi alat-alat kosakata baru yang udah kamu kumpulin hari ini.
Nah, ini nih kuncinya. Kamu tuh nggak cuma ngapalin daftar kata acak loh. Kamu belajar semua ini dalam sebuah cerita, dalam konteks kehidupan nyata. Dari Kazoku di pagi hari, Gohan buat sarapan, Gakko buat belajar, sampai Neko di sore hari. Semuanya nyambung, jadi lebih gampang buat diingat. Coba lihat ini. Cuma dalam waktu singkat, kamu udah dapat lebih dari 25 kata baru dalam bahasa Jepang. Itu pencapaian yang keren banget dan jadi fondasi yang kuat banget buat perjalanan kamu selanjutnya. Ada pepatah yang pas banget buat ini. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Dan hari ini, kamu udah ngambil langkah pertama yang penting banget itu. Setiap kata baru yang kamu pelajari adalah 1 langkah maju dalam petualangan bahasamu. Jadi, aku mau kasih kamu satu tantangan kecil. Dengan lebih dari 25 kata baru ini, kira-kira kalimat simpel pertama apa yang mau kamu coba bikin buat besok? Mungkin sesuatu tentang Neko kamu atau Gohan favoritmu. Coba deh pikirin. Soalnya perjalananmu baru aja dimulai. Selamat belajar!